Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di Oswald Tarot. Di sini saya akan pick a card reading ya untuk Sagittarius ya. Ciri-ciri jodoh Sagittarius singles ya. Kita coba lihat ya Sagittarius, jodoh kamu tuh kayak gimana sih? Kok sampai saat ini masih jomblo? Kok masih singles? Kita coba cek ya jodoh kamu nanti itu seperti apa. Oke. Ingat ya, ini fun reading, jadi dibawa enjoy ya, dibawa enjoy, dibawa relax, dibawa santai. Oke. Di sini saya sediakan 3 pilihan. Saya ambil kartu Temperance ya. Temperance itu kan identik dengan Sagittarius itu sendiri gitu ya. Major arcana dari Sagittarius yaitu Temperance. Oke. Di sini saya sediakan 3 pilihan, ada temperance pertama, temperance kedua, dan temperance ketiga ya. Di sini saya akan shuffle dulu untuk masing-masing pilihannya ya. Saya akan shuffle dulu Sagittarius. Kalau kamu tidak suka melihat saya men-shuffle kartu, kamu bisa langsung saja ke pilihan filenya, oke? Sagittarius. Ciri-ciri jodoh Sagittarius. Singles, ciri-ciri jodoh. Bagaimana ciri-ciri jodohnya Sagittarius nanti ya. Untuk yang Sagittarius yang masih singles. Ciri-ciri jodoh Sagittarius. Bagaimana ciri-ciri jodoh Sagittarius yang masih singles? Gimana ciri-ciri jodohnya nanti? Oke, kita coba lihat. Oke. Untuk masing-masing file ya. Oke. Oke. Oke, saya juga akan ambil dari Lenormand ya. Bagaimana ciri-ciri jodoh Sagittarius singles? Ciri-ciri jodohnya nanti bagaimana? Untuk Sagittarius singles. Bagaimana ciri-ciri jodohnya nanti? Untuk Sagittarius singles ya. Bagaimana ciri-ciri jodohnya nanti? Untuk masing-masing file. Oke, saya akan ambil ini. Oke. Di bottom of the deck ada finance and career. Financial issue are a factor in your love life right now ya. Sepertinya Sagittarius, kamu kenapa masih singles, kenapa masih jomblo? Karena masih mementingkan karir ya, pekerjaan gitu di sini ya. Yang memang menjadi isu utama kamu, kamu ingin sukses dulu secara finansial dan karir kamu gitu ya. Oke. Kemudian saya akan ambil juga dari kartu ekspresi ya. Bagaimana ciri-ciri jodoh Sagittarius ya di kemudian hari untuk Sagittarius yang masih singles? Bagaimana ciri-ciri jodoh Sagittarius di kemudian hari? Untuk masing-masing file. Oke.
Oke. Kemudian saya juga ambil kartu ya. Di sini bagaimana ciri-ciri jodoh Sagittarius ya di kemudian hari untuk Sagittarius singles. Bagaimana ciri-ciri jodohnya? Bagaimana ciri-ciri jodoh dari Sagittarius? Jatuh. Saya tidak ambil ya karena tertampak. Saya akan ambil seperti ini. Oke, saya akan ambil yang di sini. Oke, Sagittarius. Di sini saya sudah shuffle ya kartunya. Ini untuk pilihan temperance pertama. Lalu ini untuk pilihan temperance kedua. Dan yang ini untuk temperance ketiga. Oke, Sagittarius, di sini saya sudah shuffle ya kartunya. Dan sudah diletakkan ya temperance pilihan pertama, temperance kedua, dan temperance ketiga. Ingat, ini fun reading, dibawa enjoy dan santai ya. Rilekskan ya diri kamu, kemudian tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, pertanyakan ya kepada semesta bagaimana ciri-ciri jodoh saya. Kemudian lihat dari ketiga pilihan ini mana pilihan yang membuat kamu tertarik gitu ya. Saya akan hitung sampai 5 ya untuk waktu untuk kamu memilih. Oke. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ikuti intuisi kamu ya untuk memilih. Oke. Ikuti intuisi kamu. Kalau kamu perlu waktu lebih lama lagi untuk memilih, silahkan pause videonya. Kita mulai dari pilihan yang pertama dulu ya. Oke, kita mulai untuk pilihan yang pertama yaitu temperance pertama ya. Temperance 1. Oke. Di sini kita buka ya kartunya. Untuk Angels Romance-nya dulu ada kartu New Love, a new person high started your romantic feelings. Ya. Kemudian ada kartu Flirt, extend your like heart energy to others. Ya. Oke. Kemudian kita lihat di tarotnya ya. Ada kartu apa? Ada Knight of Cups. Wow. Kemudian ada kartu The Sun. Lalu ada kartu The Magician. Kemudian ada kartu Temperance ya, energi kamu. Untuk sebagian mungkin seseorangnya juga Sagittarius juga ya, zodiaknya. Lalu ada Eight of Cups. Kemudian ada The Emperor. Lalu ada Ace of Swords. Dan ada Six of Wands. Oke. Sagittarius ya, bagaimana ciri-ciri jodoh kamu? Di sini ciri-ciri jodohnya ya, berpotensi dari zodiak Cancer, Pisces, Scorpio, water sign, Leo, lalu ada ini tuh Aquarius ya. Aquarius, Aries, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, dan juga Sagittarius ya. Mungkin kamu akan berdealing dengan sesama Sagittarius juga ada ya. Sorry ya, ralat. Ralat ini Gemini, Virgo. Yang paling kuat ada Leo, Gemini, Virgo, lalu ada Aries ya, dan Sagittarius yang paling kuat. Oke.
Kita lihat dulu ya di kartu ekspresinya sebentar. Di sini ada apa? Ada Sun jauh, wow. Kemudian ada malu, dan ada ketawa ya. Oke. Oke. Sagittarius ya, seseorang di sini ya, seseorang yang membawa cinta sama kamu, seseorang yang membawa perasaannya sama kamu ya, sangat tertarik sama kamu di sini ya. Dia ingin sekali bisa ya berasmara gitu sama kamu di sini. Seseorang ini pernah mengalami situasi sedih, menyakitkan ya, situasi healing gitu ya. Dan dia seperti menemukan semangatnya lagi gitu ketika melihat kamu di sini ya. Dan di sini juga dia memang seseorang yang pemalu ya di sini ya. Ada malu, ada malu di sini. Di sini dia seseorang yang pemalu. Jadi kalau misalnya dia ada di situasi yang memalukan, situasi yang membuat dia tidak percaya diri, di sini dia mencoba pergi gitu ya. Jadi ada sisi pemalunya di sini ya orang ini. Kemudian di sini ada The Emperor ya dan The Sun. Oke, sepertinya dia juga seseorang yang punya kedudukan yang sangat bagus ya di karirnya, seorang yang sangat berwibawa dan seseorang yang sangat berlogika, walaupun memang di sini orangnya cukup keras kepala. Seseorang ini tetap dan dominan, tetapi seseorang ini bisa memberikan kamu kebahagiaan ya. Dia keras kepala, dominan dan berlogika, tetapi dia bisa dan tahu bagaimana membahagiakan kamu di sini ya. Kamu sangat happy sekali ketika orang ini mencoba PDKT sama kamu, Sagittarius. Kemudian di sini ada kartu The Magician ya, di mana dia memang mengerahkan segala kemampuannya, berbagai cara untuk bisa membahagiakan kamu dan membahagiakan hubungan kamu dengan dia gitu ya. Karena dia di sini seseorang yang memang ingin serius ya, datang dengan membawa perasaan dan ingin serius. Kemudian di sini ada Ace of Swords. Namun memang seseorang ini memang karena cukup dominan, berlogika dan keras kepala. Jadi kalau misalnya mengucap atau mengeluarkan pendapat itu agak tidak peduli ya, menyakiti atau tidak gitu. Jadi di sini dia kalau misalnya menurut dia A ya A, menurut dia B ya B gitu, tanpa memperdulikan perasaan gitu. Benar dan benar, tidak dan tidak gitu. Jadi di sini dia memang benar-benar mengungkapkan apa pemikiran dia tanpa memperhatikan perasaan orang lain dengan pendapatnya tersebut gitu. Kemudian di sini ada kartu Temperance. Dia senang akan kedamaian ya. Dia juga seseorang yang ingin memberikan kedamaian kepada pasangannya. Dia senang dengan kedamaian, ketenangan dalam hubungan gitu ya. Dan dia juga seperti memberikan kebahagiaan untuk kamu, Sagittarius ya. Dia seperti memberikan komitmen dan kamu merasa dia itu juga bisa membawa kamu kepada suatu kesuksesan atas pemikiran-pemikiran dia, atas ide-ide dia gitu ya. Jadi ide-ide dia, pemikiran dia, pendapat dia itu seperti bimbingan untuk kamu menuju suatu kesuksesan di sini ya, Sagittarius. Wow, ini seseorang yang cukup berwibawa gitu ya. Usianya bisa di atas kamu ya di sini usianya. Tetapi ada juga yang setara ya, ada yang usianya di atas kamu juga ada gitu ya di sini. Oke, kemudian di Angels Romance di sini ada New Love ya. A new person has started your romantic feelings ya. Di sini jelas ya, dia orang baru ya, jadi bukan orang masa lalu gitu ya. Di sini orang baru dan di sini juga ada flirt ya. Extend your like heart energy to others. Jadi seseorang ini memang senang menggoda gitu ya. Walaupun dia punya sisi malu-malu kucing, tetapi di sini dia senang untuk menggoda pasangannya yang memang dia sukai, yang memang dia cintai gitu ya. Dan di sini juga ada ketawa ya. Di sini dia memang seseorang yang humoris juga ya, walaupun ada sisi dominan, sisi berwibawa, tetapi ada sisi humorisnya juga. Dia senang bercanda, dia senang tertawa bersama gitu ya. Di sini ada ketawa. Jadi dia juga seseorang yang membawa kamu kepada suatu keceriaan, kebahagiaan karena dia senang memberikan kebahagiaan dalam lelucon-lelucon gitu ya. Oke, kemudian kita lihat dari segi profesi ya. Kita lihat ada kartu apa di sini, ada kartu pilot ya. Untuk sebagian dari kalian mungkin seseorang ini adalah seseorang pilot atau yang memang bekerja di
bersinggungan dengan maskapai penerbangan gitu ya. Mungkin juga pramugara, pramugari gitu ya, yang ketemu pilot gitu ya, atau seseorang ya di HRD di bidang permaskapaian ya. Ya, seseorang yang bersinggungan dengan pesawat gitu ya di sini, atau seseorang yang selalu bertemu dengan pilot kerjanya ya. Dan di sini ada kartu guru ya, untuk sebagian dari kalian mungkin seseorang ini adalah guru atau yang bersinggungan dengan guru ya. Kemudian di sini ada kartu pemain bola ya, bisa jadi juga seseorang jodoh kalian ini memang menyukai olahraga bola atau senang nonton sepak bola gitu ya. Dan seseorang ini juga bisa jadi bekerja dalam bidang perbolaan gitu ya. Di sini perbolaan, pemain bola ya, yang sering bertemu dengan pemain bola mungkin ya. Dan di sini juga ada astronot ya. Itu tadi ya, bisa seseorang yang bekerja dalam hal penerbangan gitu ya, atau ya seseorang yang bekerja yang selalu bertemu dengan pilot-pilot ya, penerbangan. Di sini kuat sekali ya tentang penerbangan ya, atau yang memang bekerja dalam mesin-mesin ya yang berkaitan dengan penerbangan. Oke. Kita lihat camnya ya, camnya untuk yang memilih file 1. Apa pesan semesta, ciri-ciri jodoh? Bagaimana ciri-ciri jodoh untuk yang memilih file 1? Pesannya apa nih? Oh, dikasihnya 3 ya. Oke lah. Apa? Di sini ada, wow. Di sini ada ya sejenis daun ya, daun berwarna hitam. Di sini dia sebetulnya memberikan kamu suatu keberuntungan, hanya saja kamu tidak terlalu melihat itu gitu ya. Jadi kamu kurang peka kalau sebenarnya dia tuh memberikan suatu keberuntungan untuk kamu. Nah, di sini juga ada peace ya, kedamaian ya. Seperti yang aku katakan tadi dengan kartu temperance, dia senang sekali dengan suatu kedamaian, ketenangan dalam suatu hubungan gitu ya. Dia senang dengan ketenangan, kedamaian gitu ya. Jangan ribut-ribut lah, dia nggak suka ribut-ribut ya. Kemudian di sini ada matahari dan awan. Dia seperti memberikan suatu kebahagiaan di tengah kegelapan untuk kamu. Jadi ketika kamu galau, ketika kamu sedih, dia seperti membawa kebahagiaan untuk kamu, sehingga kamu bisa melihat suatu kebahagiaan di dalam suatu kesedihan kamu itu. Jadi ada hikmahnya gitu ya di sini. Kemudian kita lihat dari cam abjad inisial maupun zodiaknya. Bagaimana ciri-ciri jodoh? Oke. Ciri-ciri jodoh untuk yang memilih file ke berapa ini? Ke 1 ya. Wow, ini begitu kuat ya energinya. Oke, di sini ada dari zodiak Capricorn ya, Capricorn. Kemudian ada dari zodiak apa lagi di sini? Ada Capricorn lagi ya. Capricorn sangat kuat di sini, sangat kencang. Lalu ada ini ada ini apa, Aquarius ya, Aquarius. Kemudian ada Scorpio ya, Scorpio kuat ya. Oke. Di inisialnya ada G. Inisial ini bisa di awal, di akhir, ataupun di pertengahan nama dia ya. Kemudian ada J. Lalu ada L, kemudian ada H, kemudian ada F, lalu ada T, kemudian ada L, lalu ada D, lalu ada X, lalu ada I, kemudian ada R, kemudian ada M, kemudian ada S, dan ada U. Oke. Jadi itu ya ciri-ciri jodohnya. Cukup ya untuk readingan file pertama ya. Kita lanjutkan ke file selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke file kedua ya, temperance file kedua ya.
pilihan kedua. Di sini sebentar ya. Kelihatan ya. Saya buka dulu untuk Angels Romance-nya. Ada kartu romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Wow. Ada kartu romantic feeling. Kemudian ada very soon clearly decide what you want so that it comes to you now. Wow. Oke. Kita buka dulu ya kartu tarotnya. Di sini ada apa saja? Ada kartu Four of Wands. Wow. Kemudian ada kartu Page of Wands. Lalu ada kartu The Hierophant. Kemudian ada kartu King of Wands. Wow, bagus ya kartunya. Lalu ada Page of Cups. Kemudian ada kartu Three of Wands. Lalu ada kartu The Devil. Kemudian ada kartu Knight of Swords. Oke. Di kartu ekspresi di sini ada nangis, oke. Wah. Lalu ada sakit dan ada capek. Oke. Ciri-ciri jodoh untuk yang memilih file kedua. Oh ya, saya sebutkan dulu ya. Potensi zodiaknya ada dari zodiak Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio, ada Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius ya. Yang paling kuat di sini ada Capricorn dan Taurus ya. Oke. Di sini ciri-cirinya dia seseorang yang ingin sekali berkomitmen ya, membawa kepada kepernikahan dan hubungan yang sukses di sini ya. Aku rasa dia juga sudah punya rumah ya di sini, ada rumah gitu yang memang sudah dia sediakan untuk hubungan ya, untuk pernikahan, untuk hubungan pernikahannya kelak gitu di sini ya. Dan di sini ada kartu Page of Cups ya. Memang seseorang ini bucin ya sama kamu, bucin nantinya, dan memang masih punya sisi kekanak-kanakan gitu ya. Dan di sini juga ada nangis ya, dia masih manja gitu ya, seperti ya manja gitu. Kalau nggak dimanja dia sedih gitu ya di sini. Jadi di sini memang energinya energi suka dimanja gitu ya, suka dimanja dan juga bucin di sini ya. Kemudian di sini ada Page of Wands dan Three of Wands ya. Memang dia sudah menantikan kamu sudah lama gitu ya sebagai jodohnya, dan di sini dia ketika bertemu dengan kamu dan dia merasa tahu itu adalah jodoh dia gitu. Dia mencoba untuk begitu bersemangat gitu ya untuk menyatukan hubungan ini gitu ya. Dia sangat-sangat bersemangat ketika bisa terkoneksi dengan kamu. Kemudian ya memang dia itu udah lama ya menjomblo gitu ya. Udah lama menjomblo karena dia pernah bertemu dengan seseorang yang memanfaatkan dia, hanya memanfaatkan dia, hanya membuat dia sedih, kecewa, sakit. Dia pernah bertemu pasangan yang memang membuat dia sangat-sangat terluka dan toksik gitu ya. Dia pernah merasakan sakitnya hati gitu ya, dihianati, dimanfaatkan oleh seseorang gitu, sehingga dia hanya menunggu dan menunggu ya untuk menemukan seseorang yang tepat, sehingga pada akhirnya dia bertemu dengan kamu ya, dan dia begitu bersemangat untuk bisa berkomitmen sama kamu di sini ya. Kemudian di sini ada kartu The Hierophant ya, dia sangat spiritualitasnya itu tinggi gitu ya. Dia sangat senang akan dia religiusitas gitu ya. Dia senang akan beribadah gitu ya. Religiusitasnya tinggi gitu di sini ya. Dan dia di sini juga sangat serius sama kamu karena dia tahu dia pernah tidak seriuskan oleh seseorang, sehingga dia tahu rasa sakit ketidakseriusan, sehingga dia tidak mau membuat kamu gitu menjadi merasakan hal yang sama gitu di sini ya. Dan di sini juga memang orangnya sangat ambisius ya untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa mengungkapkan perasaannya sama kamu ya. Jadi dia di sini akan datang dengan begitu cepat ya, aku lihat segera gitu ya, dalam waktu dekat, karena di sini dia juga orangnya sangat energik ya, sangat begitu kalau dia suka dia akan kejar dan tidak malu-malu kucing gitu ya di sini. Dan di sini juga ada King of Wands ya.
semangat ini, gairahnya sangat luar biasa ya. Nafsunya juga besar gitu, dan di sini juga dia sangat ingin berkomitmen, orang yang jujur, setia, loyalitas gitu ya. Di sini yang aku lihat berkomitmen, sangat-sangat berkomitmen di sini. Dan di sini ada capek. Walaupun dia kelelahan, dia akan tetap terus mengejar kamu. Walaupun dia ditolak sama kamu, di sini dia akan tetap kejar kamu. Jadi dia tidak kenal lelah ya. Walaupun sebetulnya dia lelah, tetapi di sini dia tetap terus mengejar, tetap terus berusaha gitu ya. Oke. Ya, untuk sebagian dari kalian di sini ada yang menolak dan dia akan terus berusaha ya di sini. Ada rasa yang melelahkan, yaitu penolakan ada ya untuk sebagian dari kalian. Kemudian di Angel's Romance di sini ada romantic feelings, your feelings are real and worth exploring gitu ya. Jadi di sini memang kalian akan memberikan rasa cinta satu dengan yang lainnya. Ada romantis feeling, kalian adalah pasangan yang sangat romantis gitu ya. Dan kalian berdua sama-sama memiliki rasa kasih sayang berdua ya, sama-sama saling mencintai gitu ya di sini. Dan di sini ada very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. Jadi di sini ini datang dengan segera yang seperti aku katakan tadi, karena energinya juga Knight of Swords ya. Di sini tidak lama lagi yang aku lihat ya, very soon ya, dengan segera, very soon gitu ya di sini. Orang ini energinya datang menghampiri kamu. Kemudian di sini ada kartu profesi ya. Kita lihat profesinya dari mana. Potensinya ada pembalap ya di sini. Maksudnya ini bisa jadi dia hobi motor ya, hobi apa ya namanya, punya mungkin komunitas motor gitu ya. Dan dia juga bisa jadi bekerja dalam berkaitan dengan motor gitu ya, motor, kendaraan otomotif ya, bisa jadi juga mobil gitu ya. Di sini yang berkaitan dengan mobil atau motor atau kendaraan gitu ya di sini. Oke. Jadi tidak selalu pembalapnya tok ya, tidak selalu seperti itu, tetapi bisa jadi juga itu berkaitan ya, berkaitan tentang dengan kendaraan gitu ya. Pembalap itu kan identik dengan kendaraan gitu ya. Kemudian di sini ada kartu pembisnis, ada juga yang wirausaha, wira swasta gitu ya, entah itu pedagang juga mungkin ya, yang bersuka berjualan gitu ya di sini, atau pembisnis besar bisa juga ya. Kemudian di sini ada dokter ya. Ada yang juga dokter ya di sini, dokter, atau bisa juga yang berkaitan dengan dokter, yang sering bertemu dengan dokter gitu ya. Bisa jadi juga mungkin yang kerjanya di rumah sakit yang suka bertemu dengan dokter gitu ya. Jadi tidak selalu dokternya langsung, tetapi bisa jadi juga dengan bertemu, yang sering bertemu dengan dokter, atau bisa jadi juga memang dokter gitu ya. Kemudian di sini ada polisi ya, seseorang yang ya, sebagian dari kalian ada yang menjabat sebagai polisi gitu ya, dan juga bisa jadi juga yang suka bertemu ya, kerjaannya tuh dengan polisi-polisi gitu ya. Oke, kemudian kita lihat dari charmnya ya, pesannya untuk kamu yang memilih pile 2 ya, tentang ciri-ciri jodoh apa ini, kita lihat. Oke, wow. Oke, di sini ada apa saja, teman-teman? Ada 0 ya. Ada kosong, angka kosong. Berarti bisa jadi juga kalian bertemu dengan orang ini ya. Yang di angka 0, ada yang angka 0-nya entah itu 20, 10 ya, entah itu tanggal atau bulan ya, sebulan 10 mungkin, atau tanggal 10 ya, yang ada angka 0-nya, atau bahkan mungkin pernikahan kalian itu ada angka 0-nya, bisa jadi juga seperti itu ya. Kemudian di sini ada petir ya. Seseorang di sini memang sudah melewati berbagai cobaan ya, berbagai macam kehidupan gitu ya, sehingga dia tahu gitu ya bagaimana harus berperilaku di dunia ini, karena dia sudah pernah melewati petir lah di dalam hidupnya, dan dia juga terkesan cengeng ya di sini, karena dia memang sudah melewati rasa sakit yang bertubi-tubi ya. Di sini ada nangis ya, udah sakit nangis, terus ada petir lagi kayak kesambar petir kan ya. Kemudian di sini ada bibir ya. Mungkin ya kalian juga akan ini ada romantis feeling kan ya. Akan beromantis ya, mungkin berciuman gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada apa lagi? Ada warna ya. Di sini ada merah, kuning, biru, dan hijau ya. Salah satu di antara dia itu suka warna merah, hijau, atau biru gitu ya, atau semuanya dia suka. Kemudian di sini ada matahari ya, dia sebagai kebahagiaan di sini, kebahagiaan
ada kebahagiaan yang dia berikan terhadap kamu. Kemudian di sini ada ombak ya, dimana memang di hubungan ini juga ada permasalahan juga ya, karena setiap hubungan itu pasti tidak selalu mulus ya, mau coba bisa kalian lewati di sini yang bisa membuat dia juga sedih dan merasa. Kemudian ada ajak dari kemudian untuk menjadi lebih baik lagi tentunya ya. Di sini ada anjing ya, setia dia orangnya. Identik dengan hewan yang sangat setia gitu ya, melambangkan kesetiaan. Kemudian di sini ada kamera ya, dimana kalian melewati gitu ya, akan melewati suatu momen-momen ya, momen-momen yang memang tidak terlupakan gitu di sini ya, momen kesedihan maupun kebahagiaan ya, di sini yang tidak akan pernah terlupakan ya. Kemudian di sini ada celana ya. Di sini sepertinya dia suka mengkoleksi celana ya, celana. Jadi dia senang sama celana-celana gitu ya di sini. Dan kalau misalnya ini wanita ya, misalnya yang nanyanya pria nih. Nah, ininya wanita, mungkin dia suka pakai celana. Kalau laki-laki ya jelas kan pakai celana, cuman dia mungkin suka mengoleksi ya berbagai macam celana dari berbagai merek gitu. Jadinya ya. Oke. Kemudian saya akan ambil juga dari charm yang inisial nama ya. Kalau coba lihat ciri-ciri, bagaimana ciri-cirinya ya dari inisial nama ataupun zodiak untuk yang memilih file 2. Oke. Di sini ada zodiak apa ya? Ada zodiak Aquarius. Kemudian ada Aries. Lalu ada Aries ya, seperti yang aku katakan, Aries di situ energinya. Lalu ada Gemini. Gemini juga ada di sini ya, Gemini. Kemudian ada Libra ya, Libra. Lalu di inisial namanya ada L. Inisial ini bisa di awal, di akhir ataupun di pertengahan namanya. Kemudian ada J. Lalu ada Z. Kemudian ada F. Lalu ada T. Kemudian ada C. Lalu ada D. Lalu ada D. Lalu ada C. Lalu ada U. Dan ada P. Oke, cukup ya untuk readingan bagaimana ciri-ciri jodoh untuk Sagittarius yang memilih file kedua. Kita lanjutkan ke file selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke file selanjutnya, yaitu yang memilih Temperance ketiga. Kita buka dulu ya, ada teman kita lihat dari Angel Storm. Ini ada attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. And love yourself first. Nine of Swords. Wow. Lalu ada Ten of Wands. Wow, energinya ya berat. Kemudian ada Two of Cups. Kemudian ada Nine of Cups. Dan ada dan ada
Bagaimana ciri-ciri Jordan yang memilih file ketiga? Nah, di sini ada potensi dari zodiak Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. Kemudian ada Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Cancer. Yang paling kuat di sini ada Cancer dan Capricorn, ya. Oke. Untuk yang memilih file Temperance ketiga ini, energinya seperti datang dan pergi ya, yang aku lihat di sini. Ada the world di sini. Di satu sisi dia membuat kamu bahagia gitu ya. Dia membuat kamu bahagia, membawa kamu tapi sayangnya ya, ini bukanlah akhir dari segalanya gitu. Ternyata dia membawa beban berat juga ya pada hubungan ini gitu ya. Di sini dia seperti merasa orangnya juga suka mengeluh ya. Ya, dia seperti suka mengeluh ya di sini. Suka mengeluh, dan juga di sini dia memang seperti ingin terbebas ya dari tanggung jawabnya gitu ya, dari permasalahan yang ada gitu di sini. Dan ya, dia memang ingin terbebas ya. Ingin terbebas dari tanggung jawab dan permasalahan yang ada gitu. Oke, kemudian di sini ada Two of Cups, dimana sebetulnya dia merasa cocok ya sama kamu. Dia merasa satu dengan yang lain itu sama-sama saling mencintai. Namun dia juga seseorang yang mudah datang dan mudah pergi. Jadi kalau misalnya ada permasalahan di dalam hubungan, dia akan pergi gitu ya, tanpa menyelesaikan permasalahan itu dengan cukup berarti gitu di sini. Ya, dia lebih memilih untuk pergi dari beban-beban permasalahan yang ada, karena dia males gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi gitu dalam suatu hubungan gitu di sini. Kemudian ya, di sini ya, ada kartu Page of Swords ya, dimana orang ini tuh memang cukup jahil, cukup kekanak-kanakan ya, immature, dan ya dia memang akan pergi dari suatu permasalahan yang ada karena dia masih immature gitu, masih kekanak-kanakan. Dan dia juga akan memantau kamu ketika ada suatu permasalahan, memantau dari jauh gitu. Dan di sini dia akan mencoba menenangkan diri ketika dia pergi gitu ya. Dia akan pergi dari suatu masalah, tetapi dia menenangkan diri. Dia ingin healing dulu gitu ya, ingin menenangkan diri ya di sini. Kemudian di sini ada The Chariot. Ketika dia sudah tenang, dia akan mencoba untuk berkomunikasi lagi sama kamu, datang lagi ke kamu dengan pengontrolan diri yang lebih baik gitu ya. Karena dia sudah mencoba menenangkan diri, namun sayangnya memang kamu merasa khawatir, gelisah, cemas ya, karena energinya datang dan pergi gitu. Kadang kamu bingung juga apakah kamu harus menerima komunikasi lagi dia atau tidak ya di sini, karena energinya datang dan pergi gitu ya, yang membuat kamu stres, cemas, pusing, khawatir gitu ya atas energi ini gitu. Kemudian di sini ada attraction ya. Di sini attraction ini dia sangat memiliki daya tarik yang begitu kuat sebetulnya sama kamu gitu ya. Kalian tarik menarik satu dengan yang lain ya sebetulnya. Hanya saja memang tidak selalu mulus gitu ya, tidak selalu mulus hubungan ini. Ada saja tentang love yourself first ya di sini di Angel's Romance. Mengkhawatirkan, sehingga kamu juga harus mencoba untuk love yourself first. Your self respect makes you more romantically attractive. Jadi kamu harus mencintai diri kamu dulu pertama kali sebelum kamu mencintai orang ini gitu, agar kamu tetap enjoy walaupun dia pergi gitu ya, dan tetap enjoy juga walaupun dia datang. Mau dia datang mau dia pergi, kamu tetap mencintai diri kamu dan kamu tetap bahagia gitu. Jadi di sini kalau kamu bersinggungan dengan orang ini memang harus dibawa relax ya, tetap mencintai diri kamu pertama kali. Jangan sampai kamu mencintai dia dulu sebelum diri kamu, karena kalau kamu mencintai dia dulu sebelum diri kamu, maka kamu akan sengsara gitu, maka kamu akan gelisah terus, khawatir terus gitu ya, karena kamu merasa kalau dia pergi nih, kalau ada masalah pergi, kamu merasa kebahagiaan kamu juga ikut pergi. Nah itu yang jadi masalah ya. Kalau kamu sudah mencintai diri kamu sendiri pertama kali ya, walaupun dia pergi kamu tetap happy gitu ya. Kemudian di sini ada di ekspresinya ada batuk ya.
Memang dia di sini apa ya? Mungkin kalau ada masalah itu susah mengungkapkan sesuatu ya. Jadi dia lebih memilih aksi gitu ya. Batuk itu kan tidak berkata-kata ya. Jadi gitu kan. Cuman aksi doang. Jadi dia itu memilih beraksi aja daripada harus berkata-kata kalau lagi ada masalah. Jadi itu terkesan melepaskan apa ya? Terkesan tidak bertanggung jawab gitu. Jadi kalau ada masalah pergi cabut gitu ya tanpa berucap gitu ya. Dan ini lapar ya. Dia bisa datang lagi ke kamu kalau dia merasa membutuhkan kamu ya, membutuhkan kamu, dia harus datang lagi. Dan ketika dia sudah tenang, dan aku rasa memang dia selalu membutuhkan kamu sih. Kenapa? Karena dia juga sebetulnya ada rasa cinta sama kamu, hanya saja memang apa ya, karakternya, pribadinya itu belum dewasa gitu ya di sini. Kemudian seperti anak kecil yang meminta makan aja gimana ya, yang meminta makan kan biasanya anak kecil ya, kalau udah dewasa biasanya ambil sendiri gitu. Kemudian di sini ada tidur ya, dimana dia di sini ya memang itu tadi ya, lebih kalau ada masalah pergi cabut cuek aja gitu. Jadi seperti orang yang apa ya, susah dikasih tahu juga, susah menyelesaikan masalah gitu ya. Seorang tidur, kalau ngobrol sama orang tidur kan gak didengar gitu ya. Jadi mau menyelesaikan masalah ya, membicarakannya dengan baik-baik, tetapi kalau dianya tidur, kalau dianya nggak denger ya masalah nggak selesai gitu, karena dia cabut-cabut melulu kalau ada masalah gitu. Oke. Kemudian di profesinya kita coba lihat ya. Di sini ada kartu apa? Bentar. Di sini ada kartu pemadam kebakaran ya, mungkin berkaitan dengan seseorang yang memang seorang pemadam kebakaran, atau bisa jadi juga yang berkaitan dengan pemadam kebakaran, entah dia suka bertemu dengan pemadam kebakaran kerjanya ya, mungkin ya di lingkungan dinas kebakaran ya kerjanya, bisa jadi ya, tidak selalu pemadam kebakarannya, tetapi bisa jadi juga yang berkaitan ya, yang sering bertemu dengan pemadam kebakaran bisa. Kemudian di sini ada programmer ya, seseorang programmer juga ada, bisa jadi juga seseorang yang sering bertemu dengan programmer kerjanya. Lalu ada pelaut ya, bisa jadi juga seorang pelaut atau seseorang yang memang bekerja di bidang laut gitu ya, entah itu pemancing gitu ya, mencari ikan, ataupun seseorang yang sering bertemu seorang pelaut gitu ya di sini. Dan kemudian di sini ada perawat ya, seseorang perawat bisa ya, atau seseorang yang sering bertemu dengan perawat juga bisa. Oke. Maksudnya bertemu dengan perawat gimana? Misalnya mungkin HRD di rumah sakit, atau seorang satpam gitu di rumah sakit kan suka juga bertemu dengan perawat, atau misalnya memang perawatnya atau atasan dari perawat tersebut ya, misalnya direktur rumah sakit juga bisa ya. Dia kalau misalnya berkunjung ke rumah sakit kan ketemu perawat gitu juga bisa ya. Jadi bisa dengan toknya gitu namanya ini, atau bisa jadi juga memang sering bertemunya gitu, atau berkaitan dengan bidang tersebut. Kemudian kita ambil dari Cham ya, untuk yang memilih file ketiga, kita coba lihat pesannya ya tentang ciri-ciri jodoh. Oke. Di sini ya ada apa? Kita lihat. Di sini ada bintang laut ya. Memang orangnya aku rasa agak pemalas ya. Sorry to say gitu, karena di sini juga tidur sleep ya, tidur sleep nih. Kamu bisa lihat kartu ini ya, tidur sleep ya, males gitu ya, males menyelesaikan tanggung jawab, bisa males menyelesaikan tanggung jawab, males berdebat sehingga dia nggak mau menyelesaikan permasalahan yang ada dengan kamu, males aja gitu ya, males. Maaf aku mengatakan itu. Kemudian di sini ada bintang laut, itu identik dengan Patrick ya. Patrick itu di SpongeBob itu males kan ya, males. Kemudian di sini ada strawberry ya, seseorang yang mungkin suka buah strawberry juga ya, dari sebagian dari kalian ya, suka dengan buah strawberry gitu ya. Kemudian di sini ada matahari dan bulan. Ya, dia memiliki dua sisi di sini ya, Sagittarius. Sisi gelap dan sisi terang. Jadi memang orangnya enggak ya, ada kebahagiaan yang dia berikan sama kamu, ada matahari ya, kamu merasa bahagia karena kamu merasa dicintai oleh dia. Tetapi di satu sisi kamu juga merasa sedih ya, ada bulan gitu ya, kamu merasa kamu itu seperti tidak dianggap, atau merasa kamu itu juga kalau ada masalah dia main pergi-pergi aja gitu ya. Di sini dia seperti memberikan kebahagiaan dan kesedihan sekaligus ya, yang aku lihat orangnya kepada kamu. Kemudian di sini ada pohon kelapa ya. Dia juga suka pantai ya, suka
apa namanya, liburan ke tempat-tempat pantai ya. Di sini laut ya, karena ada pelaut juga ya. Dan di sini ada apa lagi? Ada bintang ya. Wah, sebetulnya kamu dan dia punya harapan yang besar terhadap hubungan ini, namun sayangnya sulit untuk terwujud ya, karena ini warnanya hitam, bintangnya hitam. Agak sulit untuk terwujud karena memang dianya sendiri pun kurang ini ya, kurang bisa apa namanya, bangkit ya dari tidurnya gitu di sini. Jadi mungkin kamu harus benar-benar ekstra atau membimbing dia kali ya. Tapi emang agak sulit juga sih kalau orangnya udah gitu, susah juga gitu ya di sini. Tapi tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Kita tetap harus berlaku baik gitu ya, berlaku baik sebaik mungkin ya dengan takdir yang kita miliki gitu. Kemudian di sini ada angka 2 ya. 2. Oke. Bisa jadi kamu bertemu dengan orang ini di angka 2, entah itu tanggal 2, bulan 2, atau angka yang ada duanya, entah itu 22, 32, atau bulan 12, bulan 2 gitu ya. Atau bisa jadi juga pernikahan kalian itu di angka yang ada duanya gitu ya. Di jam juga bisa, misalnya jam 2 gitu ya di sini. Kemudian di sini ada freedom ya. Kalian itu mengikat sebetulnya satu dengan yang lain, saling tertarik yang katakan tadi ya, Two of Cups, saling tarik menarik ya satu dengan yang lain tuh. Tarik menarik ini satu dengan yang lain. Tetapi kalian seperti apa ya? Membebaskan diri juga gitu. Di satu sisi kalian merasa terikat, tetapi di satu sisi freedom ya, ini tulisannya freedom. Di satu sisi lagi kalian merasa terbebas. Gimana maksudnya? Kalian saling mencintai, kalian saling terikat, saling gitu ya. Tetapi apa ya, namanya freedom gitu. Dia kalau ada masalah ya pergi, bukan menyelesaikan. Jadi serasa bebas aja gitu ya, seperti tidak ada masalah padahal punya. Jadi di satu sisi terikat, tetapi di satu sisinya lagi bebas gitu ya di sini. Kemudian di sini ada ya persegi panjang berdempetan ya, dan warna-warni, di mana sebetulnya kalian apa namanya ya, terus menempel satu dengan yang lain, walaupun kalian ada hal yang berbeda ya, kepribadian kalian ada hal yang berbeda gitu, yang membuat kalian ini mungkin tidak seirama gitu, tetapi kalian tetap bersama-sama di sini ya. Bagaimanapun kalian tetap harus bisa menyelesaikan masalah itu bersama-sama gitu di sini ya. Oke, jadi itu ya untuk camnya. Wah, ini energinya emang berat ya, berat, harus benar-benar ekstra ini sadarnya ya, harus ekstra kekuatan supernya ya. Wonder Woman atau Wonder Man juga harus kuat ya. Karena yang memilih file 2, aku rasa kalian juga bisa menjadi seorang yang kuat ya. Oke, cukup ya untuk readingan file ketiga, temperance ketiga. See you. Oh iya, saya hampir lupa teman-teman, cam inisial, ya ampun. Kita coba lihat ya, cam inisial untuk file ketiga temperance-nya. Oke. Ada siapakah di sini? Gerangan, kita coba cek. Ada dari zodiak apa ini? Sagittarius. Oke, Sagittarius. Kemudian ada zodiak Pisces ya, Pisces. Lalu ada Sagittarius lagi. Wow, kenceng banget ya Sagittarius. Kemudian di abjad inisialnya ada inisial namanya ya, ada X. Inisial nama ini bisa jadi awalan ya, inisial nama dia di awalan atau di akhir atau di pertengahan inisial namanya gitu ya. Kemudian ada V, lalu ada O, kemudian ada M, lalu ada T, kemudian ada C, lalu ada X lagi ya, X kuat sekali di sini. Kemudian ada E, lalu ada D, kemudian ada U, lalu ada O, lalu ada Q, kemudian ada apa ini, H ya, Hanum, Hasan mungkin ya. Kemudian ada W, nih W ya, Winda, Wibowo mungkin ya. Kemudian ada C. Oke. Nah, baru ya.
Sudah dibacakan semuanya. Oke, cukup ya untuk readingan yang file ketiga. See you. Oke, cukup ya untuk masing-masing file dibacakan, Sagittarius 1, Sagittarius 2, dan Sagittarius 3. Semoga yang baik-baiknya resonate. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next time. Bye-bye.